Ada konspirasi politik anggaran di situ. Man and Match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ujung Barat. Ketemu lagi dengan saya Cika Setiadi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah seorang Sekjen Iskada, Ikatan Siswa Kader Dakwah. Nggak perlu berpanjang-panjang lebar lagi muka dimahnya. Langsung saja, Kanda Muhammad Syarif SHIMH, tapi biasa disapa dengan Bung Syarif ya. Baik. Apa kabar Bung Syarif? Alhamdulillah ya? Tetap semangat. Oh ya, kita salam Covid dulu mungkin. Siap. Ya, jadi ini sedang ambil puasa 6 ya. Puasa 6 ya. Ya. Oke, Bung Syarif, Sekum apa Sekjen DPP Iskada Aceh. Tapi kita hari ini tidak bicara tentang Iskadanya, Bung. Siap. Kita sedikit berbicara mengenai yang lain sepertinya nih. Nanti Iskada kita ambil momen lain ya. Oke, Bung Syarif, di blog beliau sering kita lihat kritikan atau masukan-masukan, pandangan-pandangan terhadap ya tentang keadaan-keadaan terupdate ya, terkini gitu. Nah, yang terbaru itu kita melihat tentang sorotannya Bung Syarif terhadap anggaran Covid-19, terutama di Provinsi Aceh yang terlalu besar ya. Sehingga diberi judul apa? Bulldozer dana Covid. Bulldozer dana Covid. Filosofinya apa sih? Ya, sebenarnya bulldozer itu kan artinya memangkas. Bulldozer alat berat ya, alat berat. Semangatnya kan memangkas. Pemangkasan anggaran yang tadinya peruntukan untuk program dan kegiatan sesuai dengan Renstra dalam rangka menyongsong visi misi kepala daerah. Lalu dengan virus Covid ini terjadi pemangkasan atau alokasi. Atau bahasa lain adalah refocusing, penyesuaian anggaran. Nah, ini menjadi menarik ketika kita lihat. Apalagi penetapan status. Jadi sebenarnya ketika kita bicara Covid, maka kan bicara zona. Ya, benar. Ketika zonanya hijau, maka kemudian patut dipertanyakan anggarannya begitu besar, kan begitu mau dikemanakan. Ini menjadi bagian yang menarik untuk kita kaji. Karena memang program dan kegiatan itu kan dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif dalam dokumen perencanaan. Benar, dan sudah dibicarakan di awal. Sudah dibicarakan di awal. Kan Covid ini kan baru muncul. Benar, betul. Ini menjadi persoalan yang perlu kita bahas. Nah, oleh karenanya saya kira bahwa tugas kita bersama untuk mengawal, memastikan apakah keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri terkait dengan rasionalisasi anggaran itu digunakan dengan baik atau tidak, ini menjadi persoalan. Karena besar, kalau kita lihat dari komposisi anggaran itu kalau nggak salah sekitar 1,7 triliun untuk Aceh. Untuk Aceh, dan itu 5 besar untuk padahal yang banyak terpapar kan di Pulau Jawa kan gitu. Iya, nah, ini menjadi kajian kita bersama, bahkan menjadi sorotan publik juga. Ya, apakah kemudian anggaran itu dipergunakan untuk APD, alat pelindung kesehatan, atau ya untuk kepentingan 1-2 orang? Ini menjadi kajian bersama. Oke, kepentingan 1-2 orang itu maksudnya berarti ada indikasi bisa penyalahgunaan di situ. Bisa saja, berpotensinya ada. Kita lihat misalkan kemarin itu ada sikap brutal masyarakat terkait dengan ketidakpuasan. Ketika Aceh banyak anggaran, lalu kemudian yang dapat itu bukan orang yang terkena dampak dari Covid. Dampak itu dampak dari, maksudnya yang BLT itu atau gimana? Ya, termasuk BLT. Kita juga BLT melihat di sosial media misalkan, kita tidak sebutkan nama, tapi itu jelas pada saat diserahkan bantuan mestinya untuk fakir miskin, ternyata ada mobil di situ. Mobil ya. Itu bantuan BLT. Ya, bantuan BLT. Nah, ini banyak hal ya kita temukan di sosial media. Sehingga ini patut diduga apakah uang itu dipergunakan untuk kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan yang lain. Nah, ini menjadi kajian menarik. Benar. Karena kan 5 besar tadi itu kita di Aceh
di urutan pertama sampai keempat semua di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jakarta, Jawa. Jawa Ya, Barat, betul. Jawa Timur, Jawa Tengah, Betul. tiba-tiba Aceh. Tiba-tiba Aceh. Nah, jadi Sumatera sebenarnya kan seperti Sumatera Utara lebih tinggi daripada Aceh. Betul. Dan yang daerah-daerah lain juga lebih tinggi daripada Aceh, tetapi di anggaran Aceh ini yang 5 Iya. besar ya. Iya, betul. Ada keanehan kalau kita lihat ketika kita mencoba melacak data pasien COVID di Aceh. Kan hampir tidak ada pasien yang meninggal karena COVID, kan begitu. Iya, satu tapi itu. Nah, awalnya memang katanya banyak, tapi pada saat dilakukan PCR, tes untuk melacak apakah Iya. seseorang COVID atau tidak, tapi ternyata nggak ada, ya kan? Artinya apa? Ini kan patut dipertanyakan. Kalau uangnya banyak, kemudian ternyata tren COVID kita tidak meningkat, maka uang ini mestinya harus dikembalikan lagi secara normal bagi kehidupan pemerintahan, sehingga apa? Target pemerintah yang disusun berdasarkan Renstra dalam rangka menyongsong visi misinya Aceh Carong dan Bermartabat, saya kira ini harus betul-betul dikawal. Makanya anggaran 1,7 triliun lalu kemudian 219 miliar untuk dampak COVID ini patut dikawal secara baik oleh seluruh stakeholder yang ada di Aceh. Karena kita punya kepentingan bersama, saya kira. Karena ini adalah uang publik. Makanya uang publik itu harus tepat sasaran. Dan ini tugas berat ya, karena memang kalau kita lihat dari skema regelingnya itu dimungkinkan pemerintah itu melakukan pemangkasan sesuai dengan arah kebijakan tanpa melibatkan DPR. Maka kemudian teman-teman DPR kan protes. Mestinya kan karena awalnya pembahasan anggaran bersama, mestinya setiap ada perubahan-perubahan itu kan perlu dilaporkan. Nah, ini perlu bersama juga ya. Bersama juga. Bersama ya. Nah, ini yang dalam kerangka regulasi itu dimungkinkan eksekutif bermain memangkas anggaran itu. Ini yang perlu dilihat secara bersama, dievaluasi, dikontrol secara bersama-sama. Itu 1,7 triliun itu, Bung, itu dari segala aspek yang dipangkas atau gimana? Kalau kita baca secara substansi keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor 119 itu disebutkan bahwa ada beberapa variabel anggaran yang kemudian dipangkas. Di antaranya perjalanan dinas 50%, lalu kemudian pengadaan barang dan jasa, kemudian ATK alat keputusan kantor, kemudian barang cetak, pakaian, tenaga ahli dan lain sebagainya, termasuk juga perawatan kendaraan, BBM, semua 50%. Artinya kan banyak uang itu. Savingnya banyak dan uang itulah yang dipergunakan untuk kepentingan COVID tadi, ya kan? Nah, kita sepakat kalau kemudian uang itu betul-betul dipergunakan untuk kepentingan COVID, ya. Maka kemudian parameter penggunaan anggaran itu harus betul-betul bisa diakses oleh publik, karena ini uang publik, kan gitu. Dan ini yang menurut dalam kacamata kita masih ya bermain liar lah, ya, bermain tersembunyi, artinya kenapa tidak transparan. Kenapa ada statement atau indikasi ini ada sesuatu di balik ini semua? Apa mungkin pernah ada kejadian atau ada isu? Kan ada banyak sorotan dari publik terkait dengan alokasi anggaran itu. Oke, contohnya? Mata misalkan menyoroti betapa besarnya anggaran, lalu kemudian tidak tepat sasaran. Gerak juga melakukan studi advokasi kebijakan terkait dengan itu. Karenanya saya kira bahwa kita orang-orang yang terlibat dalam mengelola uang publik itu harus transparan. Dia harus mempublish uang yang sekian triliun, 1,7 triliun itu dipergunakan untuk apa saja. Itu mestinya bisa diakses di portalnya website pemerintah Aceh kami. Dan hari ini tidak bisa saya diakses. mengaksesnya belum ya. Mudah-mudahan nanti ke depan dipublish kan gitu. Sehingga tidak ada dugaan terjadi permainan anggaran kan gitu. Atau mungkin sedang dikerjakan sehingga sedang dipergunakan dana tersebut sehingga belum dipublish gitu. Jadi masih disusun dan sebagainya ya. Bisa, boleh juga berasumsi untuk itu. Belum kan? akhir periode mungkin ya. Bisa saja. Nah, ini menjadi penting kan? Sehingga nanti kan setiap
penggunaan anggaran publik itu wajib diaudit ya. Benar. Masyarakat bisa mengakses Betul. penggunaannya untuk apa saja. Dan tentunya juga setiap kebijakan atau clustering zonasi COVID itu harus terbuka. Clustering zonasi COVID. Yang Ar- merah hijau. merah itu. hijau kan Oke. statusnya itu harus terbuka. Apa parameternya? Sehingga ketika kemudian zonasinya merah, maka mestinya pemerintah Aceh itu kan memposkan anggaran lebih besar untuk wilayah itu kan. Untuk wilayah merah itu ya. Walaupun kabupaten kota telah juga menganggarkan, tapi kan kalau memang kita semangatnya adalah uang itu untuk COVID, maka harus sesuai. Jangan ujung-ujung daerah yang tidak terkena COVID lalu kemudian kehidupannya normal, tapi uangnya lebih banyak ke situ. Nah, ini yang harus mesti dikawal bersama. Iya. Nah, makanya ketika kemarin itu instruksi gubernur terkait dengan publis zonasi merah hijau, itu mestinya itu menjadi kajian bersama. Jadi dan itu juga menjadi kebijakan anggaran, keberpihakan anggaran kepada zona merah kan begitu. Ketika kemarin Banda Aceh masuk zona merah, ya kan, walaupun hari ini terjadi reaksi dari semua elemen masyarakat termasuk Porkopimda, wali kota, ketua DPR, bahkan ketua fraksi, anggota DPR itu melakukan protes kan gitu. Nah, ini hal ini yang kemudian menurut saya harus disikapi dengan bijak. Artinya jangan bermain lah melukai hati perasaan masyarakat Aceh dengan uang COVID yang begitu besar yang gitu. Iya. Karena pemangkasan itu juga seperti tadi kita katakan bahwasanya memang segala aspek ya. Termasuk juga kemarin sempat heboh juga bantuan terhadap daya masjid dan sebagainya. Tentu itu kan akan berimbas karena ada konsekuensi ketika kepala daerah di situ kan mandatnya Menteri Keuangan memerintahkan kepada gubernur, bupati, wali kota untuk melakukan relokasi anggaran dan melaporkan, wajib bahasanya melaporkan paling telat itu 23 April. Jadi keputusan bersama itu 9 April. 2 minggu kemudian itu harus dilaporkan. Laporkan ke pusat terhadap komposisi anggaran itu. Anggarannya. Nah, ketika kemudian ternyata anggaran itu tidak dilaporkan, maka konsekuensinya apa? Transfer uang dari pusat ke daerah itu akan macet, tidak ditransfer. Ini dan ini belum dilaporkan, Bung. Artinya kalau ini kan kalau kita melihat dari durasi waktu kan sudah, ya kan? Seharusnya sudah dilaporkan. Sudah, dan saya yakin sudah, karena kalau tidak dilaporkan maka akan terjadi kemandekan transfer pusat ke daerah uang. Nah, ketika uang itu transfernya macet, maka bisa berimplikasi kepada pembangunan, bisa berimplikasi kepada gaji ASN dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi penting untuk dikawal begitu. Nah, maka kemudian kemarin juga kan ada reaksi sebagian ulama daya terkait pemangkasan anggaran, ya kan? Kalau Aceh diklasterkan sebagai zona biru, maka mestinya uang itu kan harus dikembalikan ke daya. Zona hijau mungkin ya. Zona hijau ya. Harus dikembalikan ke daya, kan begitu. Ya, itu yang menjadi suara hati tunggu-tunggu pimpinan daya. Benar. Nah, ini yang makanya ini kan harus ada kejujuran informasi. Iya. Jadi yang nggak jujur ini siapa? Kita nggak tahu siapa yang bermain di balik itu. Feelingnya, Bu? Ya, agak sulit ditebak ya. Atau agak sulit atau tidak berani kita ungkapkan di sini. Karena kita tidak menemukan fakta yang secara konkret kan. Nanti kalau terlalu menjustifikasi dituntut pula ya. Dituntut pula itu bermasalah kan gitu. Iya, benar, tapi yang jelas tapi ada yang bermain ya? Bung. Ada orang mengatakan ada permainan, ada konspirasi politik anggaran di situ. Di provinsi? Semua level, kabupaten kota juga ada. Sampai ke pusat. Bisa jadi. Ya. Karena bahkan ada dugaan juga sebagai mengatakan bahwa dikatakan negara lagi bangkrut katanya. Itu kan ada beberapa kalau kita lihat di sosial media kan. Maka kemudian uang-uang itu ya dipangkas. Bahkan yang paling anyar sekarang kan ketika penundaan jemaah haji dan uangnya itu luar biasa besar itu kan. Ya, triliunan. Nah, ini menjadi penting juga. Kemudian asumsinya uang itu kalau mau ditarik boleh tapi jangan semuanya katanya. Ini kan kacau juga. Nah, ini bahkan ada juga berita kita lihat uang itu untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Nah, kalau itu yang terjadi kan ada konspirasi, jelas. Tapi kemarin kita sudah datangkan
ada datang tamu juga, Ya, oke. Kakanwil Kemenak Provinsi Aceh. Ya. Beliau juga menjelaskan bahwasanya dana tersebut nantinya akan disimpan oleh lembaga yang memang menangani tentang dana haji tersebut. Dan bagi masyarakat yang mau menarik dana tersebut, bagi masyarakat yang sudah melunasi dan tidak jadi berangkat di tahun ini, itu bisa mengambil balik dananya sebesar dana pelunasan. Oke, jadi Ya. maksimal ya sekitar 6 jutaan. Ya, mudah-mudahan demikian. Iya. Ya, mudah-mudahan demikian. Fakta lain juga menentukan bahwa ada beberapa kawan kita yang umrah, lalu kemudian karena Covid ini kan batal. Uangnya di mana? Ya kan menjadi persoalan juga kan. Artinya banyak implikasi terkait dengan pandemi Covid ini. Jadi memang kalau saya ibaratkan pandemi Covid itu ibarat kentut ya. Dia Gimana? baunya ada tapi datanya nggak kelihatan ya. Covidnya nggak kelihatan di mana dia. Oke, baunya ada tapi tidak nampak. Tidak nampak. Dan tidak tahu siapa yang mengeluarkan gitu Tidak ya. tahu. Ini jangan-jangan Covid juga begitu. Iya. Jadi tercium ini bau-bau sepertinya Bau- ada yang aneh, Ada aneh. tapi nggak tahu siapa. Nah, kita mainkan isu Covid, kan Oke. gitu. Nah, ini menjadi persoalan ya. juga. Rahmat kentut, Mat? Enggak. Ke rumah ada kentut EN? Enggak ada. Baru aja barusan. Tapi enggak boleh ya. Oke, Bung. Luar biasa menarik ini. Nah, selain daya-daya tadi ya, juga segala aspek. Bahkan kita dengar informasi honor-honor tenaga medis pun ada pemotongan, yang mana kita tahu mereka garda terdepan hari ini dalam menangani Covid. Ya, walaupun mungkin yang dimaksud di situ adalah mereka tidak terlibat langsung, mungkin ya, Ya. masih mungkin. Ini juga ke media-media sosial yang tidak bertanggung jawab, mungkin yang mengeluarkan statement-statement seperti itu. Tapi itu ada isu-isu, dan tapi kita juga tidak pernah mendapat data real apakah benar ada pemotongan atau tidak. Cuma ya isu-isu berkembang kan sangat banyak. Betul. Bahkan sampai Covid ini sendiri katanya apa sih? Ini sebenarnya apa? Konspirasi. Ya. Tingkat elit global ya. Bahkan kemarin dokter pun yang kemari kita tanya nggak berani jawab di depan kamera. Cuman ternyata belakang kamera juga nggak jawab. Saya pikir belakang kamera mau jawab, rupanya nggak juga gitu. Oke, gimana Bung mengenai itu? Ya, memang ada pernyataan dari anggota DPR ketika kita membaca di beberapa media mempertanyakan. Artinya kalau ada kebijakan pemotongan katakanlah insentif bagi tenaga medis yang mereka bagian dari garda terdepan atau pahlawan Covid, maka ini sungguh naif. Di satu sisi kita andalkan mereka sebagai pejuang, tapi di sisi lain jasa mereka kita pangkas. Kalau itu terjadi, ini saya kira memang ini sungguh naif sekali. Dan tentunya mudah-mudahan ini hanya sebagai isu saja, mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan. Nah, makanya itu perlu kejelasan informasi publik. Iya. Nah, mestinya menurut saya gubernur itu harus berani bersuara lantang bahwa kita memang peduli kepada masyarakat dan kami akan membantu para medis, memberikan insentif yang besar. Itu harus disampaikan, mestinya demikian, ya kan gitu. Tapi kan ini kan belum ya, belum muncul. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan ada semacam kabar bahagia lah bagi para medis kan gitu. Kita juga melihat di level nasional misalkan ketika medis dianggap terimbas Covid, mereka diusir dari kosnya. Iya, Kan benar. itu kan kasihan juga. Betul. Memang di Aceh belum terjadi. Tapi saya kira kalau itu terjadi ya sungguh naif. Padahal mereka sudah menolong masyarakat, membantu masyarakat, tiba-tiba mereka diusir karena diduga membawa virus. Ya, ini sesuatu hal yang menurut saya cukup berbahaya. Nah, hari ini kalau kita melihat pergerakan itu ada kebijakan pemerintah Aceh melakukan screening test ya, atau rapid test di seluruh kabupaten kota, dan itu juga porsi terbesar itu saya baca itu di Banda Aceh ya, kurang lebih 1.500. Yang kabupaten kota lain berkisar 1.000 ya.
dan di situ dibagi beberapa klaster, ada klaster daerah, ada klaster ASN dan klaster masyarakat, dan itu sudah dilakukan. Nah, di level kota saya lihat Pak Amin itu bekerja sama dengan Unsia. Itu 1.000 warga dilakukan screening rapid test. Dan kemudian PCR. Ini menjadi penting, sebuah gerakan yang baik saya kira untuk mengklasterkan masyarakat yang terimbas atau tidak. Nah, ini menjadi tapi penting. rapid itu kan menjadi juga problem sendiri. Betul. Nah ini menjadi kontra itu. Betul. Rapid pun ini kan terjadi debatable juga. Iya. Karena kalau kita baca penjelasan dari dokter yang menangani itu, mestinya rapid itu kan tidak menjustifikasi seseorang itu terkena dampak pandemi COVID. Betul. Dia bacaannya kan reaktif kan? Reaktif. Reaktif kan. Iya. Artinya daya tahan tubuhnya baik atau tidak kan gitu. Iya, benar. Tapi celaka 12 ketika seseorang dites rapid test, maka langsung diponis dia ke corona. Ini berbahaya sekarang. Nah, ketika diponis, maka kemudian imbasnya apa? Dia akan dikucilkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Ternyata begitu di PCR kan negatif. Sudah negatif. Contoh seperti yang di Lamtemen. Di Lamtemen banyak terjadi. Sudah positif, sudah heboh, sampai dijemput ke rumah, ternyata negatif. Jadi pulangkan lagi ya. Oke. Termasuk juga, Bung, baru-baru beberapa hari ini itu ada sedang viral juga ya tentang sapi pemerintah Aceh yang disare yang katanya sebelumnya segini gemuk jadi kurus, dampak tulang dan sebagainya, dan kata-katanya juga itu dampak daripada COVID. Jadi apa sampai segitunya, maksudnya pemangkasan itu. Ini kan binatang loh ya. Memang dia tidak bisa mencari makan sendiri karena sudah dikurung dan sebagainya, harus dikasih pakan gitu. Harus dikasih. Nah, jadi kenapa dipangkas juga kalau memang ini benar efek dari pangkas ya? Iya, kalau kita gimana? Baca di beberapa media memang katanya itu imbas dari pemangkasan anggaran. Dan yang paling menarik juga saya baca tadi sebelum berangkat ke sini, Kepala Dinas melakukan statement itu penyesuaian. Jadi penyesuaian kondisi. Artinya mungkin ya awalnya gemuk, tapi karena kapasitasnya terlalu banyak sapinya, lalu kemudian menjadi kurus katanya. Dan termasuk juga ada pakan itu yang belum dibeli karena persoalan rapid ini, persoalan corona COVID. Ini, COVID ini. Ada penyesuaian harga katanya, belum dilelang sehingga asupan gizi sapi itu masih belum cukup ya. Ya, cuma kan kasihan ya dengan bisa mati berapa sampai 100 ekor katanya. Ya, mestinya kan harus ada strategi lain. Kita tahu misalkan warga Aceh besar itu karena di tempatnya di Sare. Rata-rata kan orang yang beternak sapi, mestinya itu dibagi aja kepada masyarakat untuk sementara. Oke, ini sekian sapi ini tolong kamu urus, nanti negara memberikan subsidi sedikit. Atau polanya mawah, kan bisa terjadi. Mawah. Ya, sehingga ketika ini ada anak lahir dikasih uang sapi itu dikembalikan lagi untuk negara. Betul. Kalau kemudian negara tidak siap sampai keadaan ini stabil. Ya, kan kasihan itu. Ini kan ketika kita lihat di sosial media bergeletak kurus kan, kurang gizi kan. Itu beneran di Sare, Bung? Informasi saya dengar ya benar di Sare. Bahkan itu kan ditulis di Kompas oleh Jul Masri kan, Kader Iskandar. Oh iya, Jul Masri. Itu menulis, saya baca tulisannya. Itu luar biasa, menyedihkan sekali. Itu kan penyiksaan batin sapi. Jadi hari ini masyarakat disiksa juga atau dibatasi ruang geraknya, sapi pun menderita. Begitu bahayanya COVID ini. Tapi sebenarnya COVID ini sudah menyerang bukan lagi kesehatan, tapi sudah ke dampak ekonomi ini ya. Betul sekali, dampak ekonomi. Itu yang kelihatan sapi, yang ada yang nggak kelihatan ya. Ya. Itu bagaimana lagi nyak-nyak yang berjualan di pasar dia nggak dapat penghasilan dan lain sebagainya. Itu baru sapinya, gimana cacing dalam sapi itu ya. Apa yang dia makan gitu. Rahmat ketawa, Rahmat. Iya sih. Oke, Rahmat, sebelum kita lanjutkan ini silakan, ada pertanyaan dari ini kita dari media sosial kita kepada Bung Syarif. Barusan ini ada nih kan dari Alfir Yunda Roja. Oke. Cuma sebetulnya udah dijawab nih. Oke, siap. Bung Syarif. Soal sapi karena lagi viral kan. Oh ya. Baru satu dimasuk. Oh, baru satu masuk ya. Oke. Jadi
tentang sapi tadi udah dijawab berarti ya? Udah dijawab. Oke. Jadi memang luar biasa pengaruh COVID ini. Terus dari sisi pembangunan juga ya, Bung. Ya. Sisi pembangunan juga berdampak semua. Ya. Tapi ada isu-isu tuh bahkan pembangunan ibu kota baru masih berlanjut. Nah ini Palangkaraya. Atau memang sebenarnya sudah dihentikan juga? Atau bisa saja sudah dihentikan, tapi memang perkembangannya kan di level nasional kita nggak tahu kan. Ya. Karena kebijakan anggaran di level nasional dengan kebijakan COVID itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan lebih domain eksekutif ya. Artinya pemerintah tanpa melibatkan DPR bisa melakukan beberapa kebijakan yang berbeda. Dan kemarin juga ketika lahirnya Perpres 1 lalu kemudian disetujui oleh DPR menjadikan undang-undang. Maka di situ kan yang menolak kan PKS. Ya kan? Artinya hampir semua partai politik mendukung kebijakan negara. Kan gitu. Iya, betul. Artinya mereka bersepakat kan gitu. Bersepakat mengiyakan semua kebijakan negara. Ya, karena oposisi, terkait dengan oposisi juga kita sudah sedikit deh. Nah, inilah cerdasnya Jokowi gitu. Oke. Jadi ini Bung, itu yang direncanakan oleh pemerintah sebenarnya sampai tahun anggaran ini berakhir atau hanya beberapa bulan ini saja? Ya, Ya, kalau pemangkasan kita 50% lihat itu pembatasannya kan untuk skema COVID. Artinya kalau COVID-nya itu sudah tidak ada lagi, maka uang itu akan dikembalikan kan begitu. Benar. Nah, tapi informasi yang berkembang juga itu kan masih samar ya. Bahkan ada segelintir mengatakan uang itu nggak ada lagi, ya kan? Karena memang sudah dipergunakan untuk COVID dan lain sebagainya. Nah, termasuk yang di Aceh itu 1,7 triliun itu untuk sampai tutup tahun anggaran? ya, Budget ya, dia skema anggaran itu kan sampai Desember. Desember. Nah, Berarti sampai ketika COVID-nya katakanlah nanti di bulan Juli nggak ada lagi, mestinya nanti kan harus diumumkan uang yang dulu dicadangkan untuk COVID 1,7 sisanya sekian. berapa yang terpakai kan gitu, dan yang terpakai itu benar nggak dipergunakan untuk COVID. Ini menjadi catatan kita bersama, dan disitulah harus transparan negara menyampaikan ke publik. Baru kemudian kita sisir ya apakah penggunaan itu tepat sasaran atau tidak. Nah ini menjadi kajian penting bersama saya kira. Jadi memang sangat besar ini ya. Sangat besar. Sangat besar. Bahkan anggaran 1,7 T ini gimana ya? Kalau kita katakan bisa membangun beberapa fasilitas publik ini, jembatan, jalan pun sudah berapa kilometer bisa terbangun gitu. Selain tadi daya, kemudian yang sudah kita viral ini ada sapi dan sebagainya. Selain itu, ada tidak yang terdampak secara langsung itu yang memang sangat disayangkan gitu? Ada. Selain efek-efek dari misalkan begini, betapa banyak sekarang guru-guru TPA, guru balai pengajian, yang mereka itu mengandalkan uangnya itu ketika dia mengajar ada santri baru dibayar gitu. Tapi mereka kan off selama ini berapa bulan, udah off 3 bulan. Nah, kalau dia tidak ada penghasilan lain yang mengandalkan uang itu, tentu dia akan terparah, kan gitu. Banyak adik-adik mahasiswa kita yang kemudian pulang kampung yang dulunya sampingannya adalah mengajar di Baitur Rahman misalnya, atau mengajar di beberapa TPA. Mereka harus pulang karena tidak ada aktivitas. Betul. Kemudian ada juga orang-orang yang bekerja di hotel karena tidak ada pengunjung, maka kemudian kan dirumahkan. Betul. Kemudian orang-orang yang bekerja di ojek online dan lain sebagainya itu juga tidak ada penghasilan. Itu kan luar biasa. Iya benar. Jadi banyak orang yang banyak korban. efeknya Bung ya. Oke Bung, harapannya nih Bung sebelum kita closing. Ya harapannya saya berharap pemerintah Aceh itu harus betul terbuka menyampaikan kepada publik. Pertama adalah terkait dengan zonasi. Ya. Kabupaten kota yang terpapar COVID. Itu harus disampaikan parameternya apa. Yang kedua, harus berani dan terbuka juga menyampaikan anggaran yang dipergunakan COVID itu harus betul-betul digunakan sebaik mungkin.
Ya, berapa masyarakat yang telah dibantu di wilayah mana saja, siapa yang dibantu, ya kan? Jangan ada dusta di antara kita. Ini menjadi penting. Pemerintah Aceh juga harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada pekerja atau pahlawan kesehatan, terutama kepada tenaga medis yang mereka menjadi garda terdepan dalam melawan COVID ini. Itu harus betul-betul diberikan insentif menurut saya, sehingga mereka itu betul-betul dihargai ya pengorbanannya, karena itu kan taruhannya nyawa kan begitu. Iya benar. Jadi kalau memang dia bergelut dalam COVID, tadi kemudian APD-nya tidak lengkap, itu kan konyol saya kira. Dan pemerintah juga harus memfasilitasi rumah-rumah sakit termasuk puskesmas dengan APD ini, dan uang itu saya kira perlu dialokasikan untuk puskesmas, untuk rumah sakit yang ada di seluruh Aceh, sehingga ya disitulah jiwa kenegaraan seorang pemimpin. Jadi intinya adalah keterbukaan informasi. Keterbukaan. Karena bahaya juga sih Bung, seperti yang sudah beredar itu, BLT yang diberikan kepada nenek-nenek itu. Ya. Ditanya sama nenek itu, ini dari mana? Dari bantuan COVID nek. Nah, alhamdulillah. Nenek itu bersyukur ya, alhamdulillah semoga COVID panjang umur. Katanya, kan? Ya. Ini kan akibat dari ketidak sampainya informasi ke seluruh lapisan masyarakat. Walaupun mungkin kita nggak tahu itu benar apa enggak kan, hanya tapi itu bagian dari bahwasanya informasi ini memang segala informasi harus kita sampaikan sedetail mungkin. Betul. Ya masa COVID di nenek ini di umur panjangkan kan, diselamatin semoga panjang umur. Ya. Oke, Bung. Closing statement mungkin satu kalimat lah, atau paling panjang 2 kalimat kepada seluruh masyarakat Aceh. Ya, mulai COVID hilang. Sebentar, Bung. Ke kamera ini deh. Baik. COVID hilang, warga syariah, ya. Harus ada kejujuran informasi dalam menyampaikan kepada publik terkait dengan pasien COVID. Jangan ada dusta di antara kita, dan berikanlah informasi yang guyup dan sejuk kepada masyarakat. Jangan buat informasi yang gaduh, ya. Dan itu sangat berbahaya. Jadi ketika masyarakat sudah nyaman, jangan diberikan informasi-informasi yang kegaduhan di sosial media. Saya kira itu tugas pemerintah, tugas negara, memberikan kenyamanan bagi warganya. Oke, Bung. Terima kasih banyak nih Bung udah hadir dan memberikan penjelasan. Sebenarnya sih ada satu pertanyaan lagi tadi ya katanya ya. Udah dijawab. Sudah dijawab ya. Oke. Sebenarnya ada lagi sih satu lagi ini baru masuk. Cuman tadi udah singkat gimana ya? Tapi enggak apa-apa deh ya. Mungkin jawab singkat aja, Bung. Bonus nih. Sebentar saya buka dulu. Lupa mana tadi. Nah, apakah organisasi ormas di sini, organisasi masyarakat ya, mungkin di sini Iskada sendiri, alokasi dana bantuan dari pemerintah juga terpangkas atau tidak? Ini pertanyaan dari Reza Alfian. Ya, belum ada bantuan untuk Iskada sampai hari ini. Belum ada dari pemerintah Aceh. Sejak 2017 sampai 2020 ada. Apa yang mau dipangkas? Oke, berarti karena tidak ada dipangkas. Tidak ada, kita memang donasi uang pribadi masing-masing. Oke, baik. Itu saja mungkin Bung. Terima kasih telah hadir. Ya, semoga nanti kita jam kemarin kita mungkin bicara tentang lain lagi deh. Siap. Tentang Iskada, tentang ya macam-macam. Karena Bung juga kan backgroundnya kita juga nggak buka di sini habis ya. Baik Bung, mungkin kita ucapin sama-sama ke kamera itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.